Ayla Sasmita di Bangkalan News. Pemirsa, berita kali ini tentang kasus penganiayaan nelayan di perairan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Meski kepolisian telah menangkap 2 tersangka, namun kuasa hukum korban meminta agar semua tersangka segera ditangkap. Karena menurut laporan dari korban, terdapat 3 orang yang menganiaya. Berikut selengkapnya. Pemirsa, kasus pembacokan nelayan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, kini dalam penyidikan Polres Bangkalan. Meski sudah menetapkan 2 tersangka berinisial KL dan SG, namun kuasa hukum Hendrayanto meminta agar semua pelaku ditangkap yang berjumlah 3 orang. Tidak hanya itu, kuasa hukum meminta agar perahu yang ditumpangi tersangka untuk segera disita sebagai barang bukti atas terjadinya penganiayaan terhadap nelayan Arosbaya. Di mana awal mula kejadian tersebut pada saat itu Sumli hendak akan pulang. Namun di dalam perjalanan, tepatnya masih di tengah laut, ternyata ada perahu trol yang menabrak perahunya. Tidak terima, Sumli pun akhirnya menaiki perahu milik pelaku untuk meminta penjelasan. Namun naas, bukannya disambut baik, para pelaku yang berjumlah 3 orang kemudian mengkeroyok korban. Jadi kemarin alhamdulillah tanggal 15 kemarin kita sudah dapat SPDP, di mana SPDP itu menerangkan bahwa Satpol Air sudah menetapkan 2 tersangka dari nelayan Gresik yang juga sebagai pelaku penganiayaan nelayan Arosbaya. Dari 3 orang kemarin sudah ditetapkan 2 tersangka. Kita berharap dari 3 tersangka itu ketiga-tiganya dapat dinaikkan sebagai tersangka karena pelaku itu 3 orang. Dari 2 tersangka yang sudah ditetapkan itu Kusnut Ibad sama Sugiono. Gitu. Nah, sampai saat ini kami belum dapat laporan juga bahwa ini kan selain ada kejahatan pengeroyokan, penganiayaan, ini trol kan juga sebagai alat kejahatannya. Jadi di mana trol memang dilarang undang-undang, ini kami juga menginginkan bahwa kapal yang digunakan juga disita sebagai alat bukti karena trol sendiri itu dilarang oleh undang-undang. Seperti itu. Kedepan kami berharap trol betul-betul ditegakkan, tidak diperbolehkan untuk dipergunakan untuk penangkapan ikan sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 dan Permen Nomor 5 Tahun 2020. Nah, kemarin kita sempat ada rapat di DKP membahas hal tersebut, di mana rapat tersebut dihadiri oleh 3 kabupaten, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan. Dan dari hasil rapat itu kita menghasilkan sebuah kesepakatan dari 3 kabupaten ini. Dan saya berharap pemerintah Kabupaten Gresik mau turun ke lapangan untuk meninjau langsung terkait adanya perkara ini, Mas. Kesepakatannya itu adalah satu, bahwa alat trol memang betul-betul dilarang oleh undang-undang. Kedua, bagi nelayan yang masih mokong memakai alat tersebut, maka ketika tertangkap akan tetap terapkan aturan sesuai undang-undang yang berlaku. Sesuai Permen Nomor 5 Tahun 2020 bahwa alat tangkap trol dari 6 jenis alat trol, kalau nggak salah ya, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh zona tangkap ikan. Jadi trol ini tidak boleh dipergunakan di seluruh zona tangkap ikan. Itu sesuai dengan Permen Nomor 5 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 sudah jelas. Dari Bangkalan, Aji Kadafi, Bangkalan News melaporkan.